Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di markas besar Seroja Group. Dan di samping saya ada tokoh senior kita, tokoh perempuan hebat di Tanah Samawa ini. Beliau adalah Ibunda Haja Siti Hawa. Assalamualaikum Bunda. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Kali ini kami sengaja datang silaturahmi ke tempat beliau untuk mendengar beberapa pemikiran, pengalaman, sekaligus juga ya belajar, karena ternyata dari banyak kesuksesan beliau pasti ada hal-hal yang menarik yang kita bisa pelajari. Setidak-tidaknya ada hikmah. Baik hadirin sekalian, kali ini kita akan bincang-bincang dengan tokoh hebat kita ini dalam beberapa hal, karena kita kenal beliau ini sebagai seniman ya, pengusaha juga ya Bunda ya, kemudian aktivis perempuan ya, bahkan politisi juga ya. Baik Bunda, kita mulai dari Seroja. Saya yang masih sangat belia saat itu, ketika buka mata tentang musik, yang terekam itu adalah Seroja. Seroja Group bagi kami gitu adalah barometer musik Tanah Samawa, bahkan NTB, karena kami bisa mengenal musik ya dari Seroja. Dan Seroja saat itu adalah viral ya, legend. Setiap ada pementasan Seroja, apakah itu pentas untuk perkawinan, pentas sunatan, pasti banjir penonton. Dan apalagi setelah itu Seroja menerbitkan banyak album. Nah, yang kami ingin tanya Bunda, bagaimana cerita singkat tentang kelahiran grup band Seroja? Silakan. Ceritanya band Seroja berdiri tahun 62 ya, 62-63. Didirikan sama suami saya, Ahmadi almarhum. Akhirnya saya berkenalan di situ dengan Pak Ahmadi di Seroja. Di Seroja. Ya, Sweet memories. Ya. Seroja band ini berasal dari Labuan Sumbawa. Terus dalam sudah beberapa tahun, dari tahun 63 terus kita pindah ke Sumbawa 66 untuk gestok kita itu ya, Saya belum lahir. Iya. Pindah Saya ke lahir sini 69 ya. hijrah dari Labuan ke sini setelah saya perkawinan tahun 66 ya. 96 terus saya pindah ke sini. Terus akhirnya Seroja berdomisili di Sumbawa. Dan di Bogor ini sudah rumahnya, markasnya. Berarti Ibu dulu suka nyanyi juga ya? Iya, Yang ada. gabung ke dalam itu. Akhirnya kenal sama almarhum. Iya. Terus. Jadi kenal sama almarhum karena band Seroja. Karena Seroja ini ya. ya. Jadi dalam perjalanan itu akhirnya Seroja ini dari awal ya alatnya cuma sekedar aja ya. Iya. Akhirnya lama-lama bisa maju sehingga kita pegang rekor dari Sumbawa. Pertandingan di mana di Lombok semua tetap juara satu. Tetap juara ya. Ya memang dulu sering ada kontes Ya, semacam kontes, festival band. Ya, yang adakan itu kan Seroja. Kadang-kadang orang lain juga orang Seroja. Iya. Dan kita akhirnya terkenal, kita bawakan artis apa saja. Iya. Di sebuah 1 tahun ya, 1 tahun bisa 2 kali lah ya. Wah, luar biasa. Nah, akhirnya kita sebelum itu kita ada niat untuk sebelum artis datang itu kita sudah rekaman. Oh, sudah mulai ada gagasan rekamannya. Untuk rekaman itu ya? Rekamannya sekitar tahun sekitar tahun 78 ya. 78.
88 lah kalau nggak salah. Iya. Ya sudah Kaset, SD saya ya, saat iya. itu. Kaset pertama itu. Kaset pertama Tahun itu ya. dulunya. Sebelum ke rekaman masih ingat Bunda siapa pemain band Seroja yang masih ada ini atau artis penyanyinya yang masih aktif? ada. Ya Lik Matano itu sampai sekarang masih ada. Oh, Bang Ling Matano. Iya. Siapa lagi yang Bunda? yang pemainnya. Iya, saya. Pemainnya atau penyanyinya? Pemain dulu. Pemainnya Lik ya masih ada. Yang lainnya sudah habis ini. Sudah almarhum. Tapi Lik ini generasi keberapa gitu loh Seroja. Generasi yang pertama sudah almarhum. Iya. Almarhum. Terakhir Pak Madi almarhum dong. Saya Pendirinya tahun pendirinya. 2000. Kalau penyanyi yang masih ada sekarang artis Seroja angkatan pertama yang kemarin ikut rekaman. yang atau Icam. Oh, yang di Ada Icam Ayu masih ada. Lalu Ayub ya. Lalu Ayub. Yang di Yosef Billy masih ada. Yosef Billy sudah meninggal. Sudah meninggal. Nora sudah meninggal. Nah, sampai dengan saat ini Bunda, kan dulu rekamannya pakai kaset pita gitu ya. Iya. Belum ada video CD. Iya, pertamanya pakai kaset pita. Kaset pita. Sudah berapa album itu untuk Kaset pitanya kaset? dari awal kaset pitanya ya belasan, kira-kira 12-13 album. 12 album. Iya, 12 kaset album. pita. Luar biasa. Kemudian setelah itu ya zaman berkembang, Iya. teknologi juga berkembang, maka muncullah produk dalam bentuk video klip. Nah, itu ada berapa album yang diproduksi oleh Seroja dalam bentuk video klip? Kayaknya 9 ya. Ada 9 ya? Iya, album 9. Iya. Mau masuk 10 tapi nggak jadi soalnya sudah banyak yang apa namanya itu enggak pelihara CD itu loh. Iya, betul. Kan rugi kita. Gitu. Ya, sejalan dengan itu tren berbisnis musik sekarang kan lebih kepada apa ya? Elektron. Ya, elektron. Jadi kalau album-album terbatas ya. Nggak Kecuali bisa. ya dalam bentuk khusus. Tapi yang jelas sih Bunda, Seroja itu legend sekali bagi masyarakat bahwa NTB bahkan dikenal di belantika musik nasional Iya. dengan banyak album-album yang diterbitkan. Nggak dulu gitu kan, karena saya di kampung gitu. Kalau dengar ada Seroja mau tampil gitu kan, kita jalan kaki bu sampai 10-20 km itu khusus datang nonton Seroja. Saking legend hebatnya itu. Iya. Dan inilah yang kemudian memotivasi generasi-generasi muda untuk bermusik, untuk belajar bermusik. Bahkan ikut Seroja menerbitkan Generasi itu. iya, menerbitkan albumnya dan seterusnya. Salah satu lagu yang paling ibu ingat gitu pada album pertama lagu apa yang mana? Ini lagunya Kutotang Yandi. Oh, lagu tentang Kututang Wiyandi itu ya? Iya, dua pemukil. Siapa yang ciptakan itu? Kayaknya itu ya kalau nggak salah itu Pak apa? Mustaqim Diawan Mustaqim kayaknya Diawan, ya, kalau ya. nggak salah. Iya. Ya, jadi. Halo Pak Mus, ini beliau saya sama Bu Haja Siti Hawa. Ternyata Bapak juga berkontribusi terhadap kebesaran Seroja dengan lagu salah satunya ya tentang Wiyandi. Iya. Kalau Abe nggak salah yang lu gua ya, pamikir suku lema bakalako itu salah Ya. satunya. Luar biasa. Kemudian selain itu siapa artis-artis yang kemarin itu ikut masuk ke dalam album yang ini, masih eksis sekarang ini? apa namanya itu Iyeth Bustami. Oh, dia Bustami, artis nasional ya. Ya, Setelah itu ada Yuni Sarah. Yuni Sarah. Ya. Selain itu Cuma dua aja. Cuma dua ya? Iya. jadi dalam album Seroja itu pernah bergabung dua artis hebat nasional, yaitu Iyeth Bustami dan Yuni Sarah. Nah, selain seniman nasional, seniman yang masih
eksis sekarang ini, saya mengingat nama Mbak Atik ini. Tegoreng. Ya, Mbak Atik. Mantu gitu kan. saya. Oh, menantu ya? Iya, menantu. Jadi menantu. Ya, dari Seroja juga. Vokalis. Kebetulan saya akrab dengan Mas Orek gitu kan. Jadi saya salah satu lagu yang asik itu lagu Pakarap. Ya, Pakarap. Ya. Itu atau Icak kalau nggak salah itu. Yang ciptakan. Tapi Mbak Atik yang nyanyikan kalau saya salah itu ya. Dan itu lagu yang sering dinyanyikan oleh Gubernur Dr. Son. Iya. Banyak di YouTube lagu-lagu Seroja. Iya, lagu Seroja gitu kan. Ya, selain Batik saya lihat ada Mas Obi. Obi Pamungkas. Ya. Generasi yang setelahnya itu ya, belasan generasi itu. Kalau dulu yang top ya waktu itu Yosef Billy. Almarhum ya. Almarhum. Iya. Dari sekian artis yang pernah bergabung di Seroja, menurut Ibu siapa yang relatif masih eksis sekarang ini? Bahkan punya grup sendiri. Oh, yang bekas anak buah Iya, Seroja. betul. Yang sudah mandiri. Ya, Obi. Oh, Mas Obi itu Obi, ya. terus si Gemen. 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 Oh, siapa lagi ya? Obi, Gemen. Doro enggak itu sih dia. Tapi Doro pernah ke Seroja ya? Iya. Dia pernah ada album di Seroja. Betul. Lagu Nyundi Basugu. Iya, Saya ingat suka juga lagu itu. 3 lagu dia. 3 lagu ya, 3 album ya. Iya. Ya inilah yang kemudian menginspirasi seniman musik Sumbawa dari produk-produk album dan lagu-lagu yang diterbitkan oleh Seroja. Ternyata di balik kebesaran itu ada beliau Bunda Haja Siti Hawa yang sekaligus menjadi produser saat itu. Iya, ya. sekaligus Jadi produser. Kita waktu itu masih bawa anak buah ke Jakarta rekamannya sama bis gitu. Wah, luar biasa. Sama bis kita bolak-balik itu berapa orang semua mainnya. Kan kita rekaman di studio, pernah di studio Mansur S. Oh iya? Iya. Nah itu ke album nasional si Obi Pamungkas, tapi cuma dengan Ayu Wandira itu yang pernah ke Ayu ya. Obi kalau tidak ada Ayu tidak ada Obi harus ada paketan paket ya sampai saya kawinkan di Seroja, itu ketemunya di Seroja. Oh udah banyak yang ketemu dulu di Seroja nih. Banyak ya. Iya. Yang dulu itu generasi keberapa itu ada Pak Minbat bekas itu. Saya. Asli Imran apa banyak videonya itu, nggak tahu berapa banyak sudah. Nah dari anaknya Bunda atau cucunya Bunda ada ndak yang sekarang ikut meneruskan bakatnya atau yang memang punya bakat turunan dari Bundanya atau dari cucu misalnya? Belum saya lihat, mungkin anak saya Sukran mungkin. Kayaknya Orek. Ya, si Orek ini kelas 169. Iya, betul. Kelas 1. Kemungkinan dia mau lanjutkan nanti ini. Oh begitu. Karena saya pernah ditelepon sama Pak Sultan Sumbawa. Oh. Baru-baru ini. Yang Mulia Sultan. Yang Mulia Sultan. Saya. Kira-kira seminggu yang lalu. Saya enggak tahu sih, dia memang saya suka sih kirim-kirim doa sama dia itu. Tapi kenapanya mungkin lain kaset WA-nya, nomor WA sama nomor teleponnya lain, saya tak tahu. Saya di dapur terus saya tanya, siapa ini Pak? Iya. Oh saya Sultan Ibu Hawa katanya. Oh maaf saya gitu kan. Ada apa Pak Sultan? Saya bilang, oh saya mau tanya masih rekaman enggak Seroja katanya. Iya. Oh saya bilang sudah berhenti soalnya enggak ada yang pelihara CD. Saya bilang, oh jangan sih Bu katanya, Hawa teruskan katanya. Iya. Itu lagu-lagunya Seroja tuh katanya. Nah gitu. Ada bernapaskan itu ya, apa namanya, lawas-lawas semua. Betul. Gantang sekeconya masuk semua.
Jangan diteruskan. Ya, Tentu memang. saja waktu penelitian anak saya yang akan meneruskan nanti. Ada rencana mau dirilis album yang pertama, saya mau berbarui mungkin ya boleh putus dulu katanya gitu, itu nama Sumbawa kan. Betul, betul. Memang itu salah satu harapan dari masyarakat Sumbawa, dan alhamdulillah Sultan juga sudah membahasakan. Kita pingin Seroja itu bangkit lagi dalam suasana new, generasi yang salah nanti dipimpin oleh Mas Orek gitu kan, untuk kemudian bisa berkiprah kembali, berkarya lagi bagi pembangunan seni musik di Sumbawa. Istrinya juga bekas Iya, vokalis artis kan. juga Jadi, gitu ya. Klub mereka luar biasa. Juara-juara terus dia dulu. Baik Bunda, selain sebagai seniman Bunda, ini kan kami juga mengenal Bunda ini sebagai pengusaha, pebisnis. Ini beliau perempuan hebat, pebisnis sulung. Karena beliau pebisnis, maka program-program rekamannya juga di backup dari program itu gitu. Mohon Bunda ceritakan, nah bisnisnya kemarin apa ya saat itu? Oh, kalau awalnya saya itu kan band ya Pak ya, kawin band. Nah, terus akhirnya saya pelan-pelan dari bawah berbisnis, tapi dari nol gitu. Saya kredit barang, ya kredit barang. Akhirnya saya bisa lama-lama bisa kredit emas, bisa kredit sepeda motor, bisa kredit meningkat lah. Akhirnya bisa mencapai ke bisnis nenek. Nenek itu bibit bandeng ya. Benur ya. Benur. Bibit bandeng itu saya kirim sampai dalam negeri, luar negeri, sampai ekspor ya? Ya, sampai ekspor. Satu-satunya yang ekspor nenek di NDB saya. Seroja ya. Seroja. Bunda ya. Seroja drama. Sampai saat itu di nenernya, di kasetnya saya dapat penghargaan di PSS gitu. Wow, ternyata dari wanita berprestasi Indonesia dengan segala bidang gitu ya, sebagai seniman, sebagai pengusaha, luar biasa. Ini kita banyak belajar sama beliau. Kemudian kalau sekarang ini bisnis yang diikuti apa? Saya sekarang ya bisnis pelan-pelan lah, sedikit-dikit ya, laju lagi kembali ke dulunya. Dengan teman-teman terdekat, organisasi, saya pegang organisasi, ada 6 organisasi. Ya, dari situ kita kan aktif di organisasi juga Bunda ya, sebagai aktivis perempuan. Sekarang ya masih sekarang saya ketua KPD, ketua Partai Golkar. Aktif di Golkar. Kemudian apalagi organisasi yang di wakil ketua DPD Golkar bagian wanitanya saya. Wanitanya. Organisasi Al-Hidayah. Al-Hidayah. Bagian Al-Hidayah. Hawika. Ya, terus apa namanya? Grup itu loh, Hawika, Al-Hidayah, KPG, terus Janda Sakinah. Hai, asik ini. Ada namanya komunitas atau organisasi itu? Iya, kumpulan ya. Kumpulan. Ini hebat ini beliau. Iya, luar biasa. Nah, diri sekalian, itulah sosok Bunda Hajah Siti Hawa dengan banyak pengalaman, juga banyak prestasi, dan ini menginspirasi Bunda terhadap kondisi perkembangan seni musik kita di tanah Sumbawa itu. Apa yang Bunda bisa pesankan kepada generasi muda ini supaya bisa kemudian bangkit lagi seperti jayanya dulu Sumbawa dengan Seroja? Mohon saran atau himbauan Bunda kepada. Mohon supaya anak-anak muda sekarang jangan putus asa, terus berjuang bagaimana caranya supaya jangan saja elitung saja, bandnya juga dibangkitkan seperti dulu Seroja itu
kita beri gaung yang luar biasa ya. Betul. Se-entero Indonesia ini mungkin Iya. Sumbawa khususnya NTB. Tidak ada yang tidak tahu Seroja ya. Betul. Tidak kawin mereka kalau tidak Seroja. Betul. Saya pernah bermimpi itu, ingin kawin dihibur oleh Seroja, gitu. Tapi belum kesampaian. Iya. Nah, mudah-mudahan Seroja Gen 2 yang Iya. dikomendani Bang Mas Horek nanti bisa. Mudah-mudahan dia ya. Iya. Mudah-mudahan bisa. Bahwa memang begini, faktanya bahwa menjamunnya elektron group Iya. itu ternyata dari satu sisi baik, tapi di sisi yang lain mengurangi kreativitas atau kelahiran grup-grup band. Iya. Padahal dari situ akan lahir cikal bakal musisi yang hebat, vokalis yang bagus. Dulu kita kan Kondisi. iya pertandingan apa namanya penyanyi-penyanyi itu. Betul. Itu Ada festivalnya, festival supaya kita dapat mengorbitkan mereka jadi Betul. juara gitu loh. Ada nama Sumbawa sampai kita bawa kemana-mana kan, kita bertanding ke Lombok. Betul. Iya. Ayolah teman-teman seniman musik, coba hiduplah, bergairahlah kembali dengan Hidup bandnya. nih, Iya. orkesnya atau Orkestra bandnya gitu ya. Iya. Dan nanti insya Allah akan dibantu, dibina juga oleh pemerintah daerah melalui Dewan Kesenian gitu ya, Iya. supaya hidup ini. Pemerintah daerahnya juga harus pacu mereka tuh. Betul. Supaya Kalau perlu support gitu ya. Harus support gimana caranya seperti dulu kan hari Betul. ulang tahun 17 Agustus supaya di mana-mana kan gitu. Betul. Di kampung sini, di situ, di sini semua dimeriahkan. Jadi mereka itu ya berpacu untuk kemajuan untuk Sumbawa mengenai seninya itu. Nah, kepada teman-teman seniman yang sekarang ini masih eksis, termasuk juga yang pernah bergabung di grup Seroja, apa harapan Bunda nih? Apakah kan mereka punya pengalaman juga nih, Iya. kayak yang Rica, gitu kan. Kayak Bang Lik kan masih ada, Iya, ada Obi. Doro, ada Obi, gitu kan. Kalau mereka misalnya ambil peran bina gitu, kelompok, bina grup gitu kan bisa berkembang lagi, bergairah gitu. Apa himbauan Bunda kepada seniman-seniman itu? Iya, supaya ia bangkit lah ya, supaya itu band ini bisa, orkes ini bisa bangkit kembali seperti Seroja dulu ya. Boleh lah elektron, tapi bandnya jangan dibuang sama sekali. Kita untuk kemajuan dia kita contohi lah di Jakarta, di mana-mana ya, Surabaya, betul. kan band itu tetap ada, orkes itu tetap ada. Jadi kita ya mereka yang dari Seroja itu mampu kok, seperti Gemen, Obi, apa semua, kalau memang mau didirikan bisa saja. Bisa ya. Bisa, dan kita mohon sama pemerintah daerahnya, gubernurnya, mohon bantuannya gitu. Ya, kalau tanpa itu mereka kan kayaknya ya kita dirikan band itu yang berat juga. Betul. Berarti harus ada support dari pemerintah daerah, ya. atau dari komponen yang lain, Iya. supaya bisa berkembang. Iya, bisa berkembang. Dulu alat band Seroja kan di luar tuh banyak loh Pak ya. Iya, betul. Ya, itu Hamdan yang anak saya yang ini yang pegang sekarang ya. Kalau rekamannya mungkin Orek mungkin mau ini ya, ada rencana lah untuk dilanjutkan ke papan. Kalau bandnya, orkesnya Hamdan ya. anak saya yang paling besar, dia pernah sudah berapa kali main ke Maluku juga, terus main ke ini baru-baru ini ya, enggak sih, baru 3 bulan yang lalu ke Pulau Medang. Iya, kalau Pulau Medang masih tetap eksis bandnya. Band kalau ke pulau-pulau itu ya kadang ngambil band dari Bima, disangkanya Seroja itu sudah tidak ada gitu loh. Padahal masih sih. Karena tidak ada yang undang makanya. Betul. Nah, apa himbauan Ibu nih kepada orang tua yang akan
menikahkan putra putrinya kan Iya. biasanya rata-rata ngambil elektron ini. Iya, Saran kita mestinya ngambil bengu. Iya. Silakan ibu apa pesannya kepada orang tua kita. Pesannya siapa yang ini orang-orang tua kita yang mau ngawini anaknya, band Seroja tetap eksis tuh, ada sampai sekarang ini. Yeah, Cuma yang undangnya tidak ada karena sekarang elektron yang banyak. Kemungkinan mereka sangkanya Seroja itu udah bubar, tapi Seroja itu masih eksis, masih ada. Dilanjutkan sama putra saya yang nomor 1, Hamdan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak mendengar himbauan saya supaya kita diundang lagi. Ya. Bunda, dalam situasi seperti ini bahwa memang dinamika masyarakat berkembang sedemikian rupa, ya. Ada yang kemudian eksis, ada bahkan yang tenggelam karena tidak bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Apalagi kita baru masih didera oleh pandemi COVID, ya, karena itu. Tetapi harus ada semangat untuk tetap bertahan, untuk bahkan bangkit lagi supaya bisa menghadapi tantangan ini, menghadapi kehidupan ini jadi lebih eksis lagi. Nah, kepada generasi muda Sumbawa yang sekarang ini rata-rata mereka ini paham musik, bahkan bisa bermain musik. Pintar. Di sudut-sudut gang saya lihat itu ada main gitar, ada yang main apa, tapi belum terorganisir, masih sendiri-sendiri. Tapi ada juga beberapa yang sudah mulai bikin album singkat, taruh di YouTube atau di apa gitu kan. Tapi sekali lagi masih personal-personal. Sementara kalau ingin besar, ingin berjaya, mesti bergabung dia. Mesti bersatu. Nah, apa saran ibu nih kepada seniman muda musik Sumbawa? Saya sarankan kalau buat lagu itu harus ada bernapaskan identitas Sumbawanya. Seperti pesan Sultan itu ya. Ada lawas Sumbawanya sedikit ke situ, jangan ngepop saja. Saya dengar itu ngepop aja mereka. Kalau Sumbawa itu kan ada, kalau Seroja itu ada ininya, lawas Sumbawanya di tengah-tengahnya, ngalurnya gitu ada di. Artinya berkesenian, bermusik itu mesti ikut memperkuat identitas budaya Sumbawa, identitas etnik Sumbawa gitu ya. Supaya lewat musik ini pula kita bisa memperkenalkan dan mengembangkan identitas kearifan lokal kita tahu Sumbawa. Demikianlah hadirin sekalian wawancara singkat kami dengan Ibunda Haja Siti Hawa sebagai seniman juga beliau ya, sebagai produser dia juga, kemudian pengusaha sukses ya, dan aktivis perempuan juga ya. Dari beliau kita banyak berguru tentang banyak hal gitu. Dan sekarang ini meskipun pada usia yang cukup tua, tapi semangat beliau masih kuat ini untuk membangkitkan musik di tanah Sumbawa, untuk memberikan sisa waktu dari eksistensinya di dunia ekonomi, perbisnisan dan lain-lain, termasuk di organisasi ya. Itu masih tetap bersemangat. Apatah lagi kita yang muda nih, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, ayolah. Kakek nenek kita yang ada ini masih semangat, masih punya optimisme tentang masa depan yang lebih baik. Makanya kita bisa belajar dan berguru kepadanya. Inilah sosok perempuan hebat tanah Sumbawa yang kita kenal. Sekali lagi beliau adalah Bunda Haja Siti Hawa dengan banyak prestasi yang sudah didapatkan. Terakhir sekali lagi closing statement Bunda. Apa pesan Bunda lah kepada masyarakat Sumbawa secara umum ini tentang apa saja, tentang agama, tentang budaya, gitu kan? Tentang apa lah itu Bunda bisa sampaikan titip bagian.
Pesan saya kepada masyarakat Sumbawa dan pemerintahan Ya. dan Sumbawa, supaya bagaimana caranya Sumbawa ini maju ke depan demi kita orang Tanah Samawa. Berjuanglah untuk kemajuan Sumbawa dalam segi apapun, dalam segi bisnis, dalam segi segala lah, supaya Sumbawa itu lebih maju dari kota-kota lain yang ada di Indonesia. Itu harapan saya. Kalau tidak bisa seperti yang kota-kota yang lebih maju, ya paling kita saingi sama-sama MTB aja ya. Ke depannya ya. Bisa. Ya. Terlalu jauh Sumbawa ini ketinggalannya, Pak. Ketinggal ya. Ya, ketinggalannya terlalu jauh. Kalau saya melihat, saya keluar ke kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia ini ya. Jauh. Tapi kita semua syukur alhamdulillah cuma aman tentram aja ya yang kita miliki. Ya, itulah pesan dan amanat beliau kepada kita semua, bahwa harus ada kesadaran untuk bangkit supaya menjadi lebih maju, dan bahwa ada situasi yang harus kita jujur mengakui bahwa relatif tertinggal kita dalam beberapa hal. Tetapi kita punya keyakinan, kita punya sumber daya budaya, punya sumber daya manusia, punya sumber daya budaya, hasil. Sumber daya alam gitu kan. Dan itu modal untuk kemajuan ke depan. Mudah-mudahan semua potensi ini bisa bersinergi, pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh, seniman, pengusaha, politisi juga ya, untuk bergerak dalam satu barisan membangun Tanah Samawa. Hasil buminya luar biasa. Wah, buminya luar biasa gitu ya. Kita sudah punya produk lokal, beras 169 dan lain-lain gitu kan. Itulah wawancara kita dengan tokoh senior perempuan hebat di Tanah Samawa ini. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi sekaligus menginspirasi generasi berikutnya. Terima kasih Bunda atas kesediaannya, atas pemikirannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.